Tutorial guys, ini adalah tutorial untuk membuat tajur untuk memancing ikan gabus ya guys, ikan predator. Nah, jadi kita gunain pohon salak hutan. Pohonnya ya seperti pohon salak pada umumnya, dia berduri guys. Sayangnya tadi saya nggak bawa handphone, jadi tidak terekam waktu pengambilan pohon ini, karena lokasi pengambilannya cukup jauh juga guys dari perkampungan. Nah, ini yang udah kita bersihkan ya, kayak gini. Untuk bagian pangkal itu harus kita lancipkan, karena untuk mempermudah supaya nanti ketika pemasangan tajur di spot-spotnya. Ini panjangnya kira-kira 1 meteran ya, kira-kira guys. Oke, kita lanjut dulu. Ini akan saya bersihkan, nanti akan saya lanjutkan ke proses pemasangan tali senar, kemudian juga lanjut ke pemasangan kailnya. Ini bakal kita praktekkan cara proses finishingnya. Waktu kita pengambilan tadi belum terlalu bersih, jadi kita gunain pisau dapur untuk finishing ya guys ya. Ini kita bersihkan dari sisa-sisa duri dan lain-lainnya, ini sisa-sisa tangkai. Ini harusnya nanti ketika sudah selesai kita buat, ini harus kita jemur dulu guys, supaya pohon salak hutan ini lebih ulet, kemudian juga tahan ya. Kalau misalkan langsung kita gunakan itu bisa-bisa saja, cuma kelemahannya mungkin agak berat sedikit. Pohonnya kita pilih yang sudah tua. Ciri-ciri yang sudah tua itu pohonnya seperti ini. Dari warnanya juga dia lebih gelap, kemudian ada sedikit warna kekuningan. Nah, ini tanda pohon salak hutan sudah tua, sudah pasti kuat guys. Jadi karena saya udah buat ukuran, ini kita ukur mengikuti ukuran yang ada aja. Tandai dulu. Nah, ini ya, ini udah kita tandai. Proses pemotongan ujungnya supaya kuat, kita ambil bilah kulitnya guys. Kita jangan diruncingkan tengah, karena tengahnya kurang kuat. Kita ambil bilah bagian kulitnya, bebas mau menyudut ke sini atau ke yang atas. Ini saya contohkan untuk kita ambil sudut yang sini. Cukup gini aja guys, sebelah. Udah cukup. Nah, karena yang bagian area tengah ini kurang keras guys, jadi kalau kita buat runcing di area tengah maka tidak kuat. Kita ambil yang bagian ujung sini saja, seperti ini saja. Sudah bersih ya. Selain untuk tajur guys, saya juga mengambil untuk PG versi jadul ya. Nah, ini kita ambil yang panjang, jadi nanti ini bisa kita luruskan. Kita lanjut proses pembersihan. Ini masih banyak guys, kita buat 15 tajur. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini lihat nih, ini duri dari pohon salaknya ya, sisa-sisa duri yang belum bersih, ini harus kita bersihkan. Nah, kenapa sih membuat tajur ini harus menggunakan pohon salak hutan? Kenapa tidak menggunakan pohon salak seperti biasanya atau pohon bambu ya? Yang pertama alasannya guys, kalau pohon salak yang pada umumnya itu adalah tanaman warga, jelas itu tidak diperbolehkan ya untuk dirusak. Tapi kalau untuk salak hutan itu bebas untuk kita ambil. Kemudian yang kedua,
kenapa tidak menggunakan bambu adalah untuk efisien waktu. Dengan menggunakan pohon salak ini, proses pembuatannya jauh lebih cepat dibanding proses menggunakan bambu, guys. Gunakan pisau yang tajam ya, karena ini cukup keras, guys. Saya menggunakan pisau dapur, tapi sebelumnya sudah saya asap dulu tadi. Ini baru jadi berapa nih? Coba lihat nih, jadi berapa? Ini yang jadi baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 tajur. Ini masih ada sekitar 9 tajur lagi yang belum dibersihkan karena kita buat 15 tajur. Oke, kita lanjut dulu. Nanti kita next di videonya ketika lagi proses pemasangan senar dan pancingnya. Oke guys, karena kemarin sore kita ada kerjaan lain, jadi saya hanya menyelesaikan ini saja, tapi belum proses ke penalian senar dan kailnya. Nah, sebelum itu semua saya lakukan, ini akan saya lakukan penjemuran dulu guys. Ini udah jadi ya, ada 15 tajur tradisional. Nanti kita akan jemur di sini. Ini langsung aja ya, saya proses penjemuran. Kita lebar-lebarin berjarak-jarak supaya proses pengeringannya bisa lebih cepat dan merata. Untuk tajur seperti ini guys, kita kan hanya membutuhkan untuk kekuatannya ya, tidak terlalu membutuhkan untuk elastisitas seperti kail TG pada umumnya gitu. Jadi kita melakukannya prosesnya dengan cepat, yaitu dengan penjemuran. Tapi kalau untuk yang versi TG nanti akan saya lihatkan proses pengeringannya itu seperti apa. Itu berbeda guys dengan tajur seperti ini. Ini teknik pengeringan joran tradisional ya untuk yang TG. Kita pengeringannya secara bertahap. Kita gantung seperti ini, di atas itu kita ikatkan di paku, kemudian di paling bawah sini kita kasih bata atau apapun buat pemberat, supaya nanti ketika dia kering ini akan lurus sekali kawan-kawan. Oke ya. Oke, ini akan saya contohkan proses pengikatan dari senar kailnya ya guys ya. Bahan-bahan yang harus kita siapkan, yang pertama adalah senar guys, bebas ya, senar merek apa saja, tapi usahakan ukuran senar yang dimensinya cukup ya, lumayan besar gitu. Kemudian ini guys, pastinya kail. Saya di sini menggunakan kail dengan merek ini guys ya, produk dari Maguro. Ini ada 12 kail dengan ukuran sebesar seperti ini. Karena ukuran size untuk ikan di daerah kami itu kebanyakan standar guys, mungkin sudah sangat jarang untuk ukuran yang sangat size gitu. Jadi saya menggunakan kail yang cukup yang ukuran seperti ini aja, tidak perlu yang terlalu besar. Kemudian gunting. Nah guys, ini akan saya contohkan ya. Kita akan proses lanjut pasang. Proses pengambilan senar ini guys, itu tidak perlu dibuka secara langsung ya, karena itu akan menyulitkan kita sendiri dan pasti akan acak-acakan. Jadi untuk rekan-rekan yang pemula mungkin ya perlu saya kasih tahu sedikit caranya. Nah seperti ini guys, ini cukup ditarik aja. Ketika ditarik nanti akan ada tarikan lagi di area sebelahnya. Jadi ini kita tarik saja guys, seperti ini. Ini sudah cukup. Oke. Nah ya, ini saya rasa udah cukup, karena posisi tajur kita ukurannya 1 meter, jadi kita gunakan senar ini kira-kira sekitar 80 cm saja. Nah, oke ya, kita akan proses.
Proses pertama kita langsung ikat di ujung dari jorannya. Proses pengikatan di ujung joran itu boleh bebas saja. Pengikatannya kalau bisa diulang ya guys, karena tarikan gabus predator tuh sangat luar biasa guys. Jadi ini harus diulang dan kuat posisinya. Sisa dari senarnya ini kita potong aja. Oke. Ini kita potongnya sekitar sini ya guys ya. Oke. Nah, kelihatan nggak? Ini kita sisakan sedikit. Oke. Kita siapkan kailnya. Untuk ikan predator gunakan model kail yang seperti ini ya guys ya, yang ruasnya ini panjang untuk memudahkan kita proses pemasangan umpan katak hidup. Untuk cara pengikatannya itu bebas saja, tapi kalau mau samaan dengan cara yang saya lakukan, ini akan saya perlihatkan. Nah seperti ini guys. Yang pertama, arahkan mata kailnya seperti ini ke arah depan ya. Teman-teman boleh masukkan dari arah depan seperti ini. Satu, kira-kira ada sekitar hampir 10 cm ya, seperti ini. Kemudian ini kita gulung, kita lilit di pangkal dari kailnya. 2, 3, 4, 5, cukup 5 gulungan guys. Nah, selanjutnya kita tadi memasukkan senar awal itu kan dari sebagian sebelah sini, jadi kita lanjutkan juga masuk dari sebelah sini. Tujuannya supaya nanti hasil keluar dari lubang ini adalah menyilang seperti ini guys. Nah, oke ya, saya perlihatkan dahulu. Kelihatan nggak? Nah seperti ini kita tarik aja guys, kita kencangkan sambil kita gini. Kenapa saya lakukan pengikatannya dengan model seperti ini, tidak menggunakan pengikatan yang sederhana pada umumnya? Karena yang kita pancing ini adalah ikan predator guys. Kita akan lakukan pelilitan di area sini. Senar kita ini dikhawatirkan untuk 2 atau 3 kali gigitan, 2 atau 3 kali dapat sambaran, ya ini akan rentan putus. Jadi kalau di sini di area pangkal kail ini kita gulung, kita lilit, nah, mudah-mudahan awet guys. Ya, seperti ini. Ini kita tahan, kemudian langsung kita gulung. Nah, seperti ini aja guys. Seperti ini udah cukup. Ini kuat kok guys. Seperti ini ya. Jadi ketika nanti asumsinya ya, ketika ikan predator itu makan kail kita, gigi tajam mereka itu akan mengenai posisi lilitan senar ini guys, sehingga mudah-mudahan tidak rentan akan terjadi putus. Oke, ini langsung kita ikat. Nah, kemudian sisa dari senar ini kita potong, tapi usahakan pemotongannya jangan terlalu dekat ya guys ya. Usahakan sedikit disisakan seperti ini. Nah, kenapa harus seperti ini? Kalau dia terlalu dekat dengan pangkal ini, biasanya kalau ada tarikan yang cukup kuat, ini akan berisiko lepas gitu. Ya ini sudah jadi satu, kita lepaskan biar melitir, tarik. Oke, nah kira-kira jadinya seperti ini guys. Nah tuh, bang apa ini nggak perlu dikasih batu timah? Nggak perlu guys, ini kail tajur dan nanti umpannya saja sudah berat. Jadi cukup seperti ini saja, cukup ya.
Oke, ini akan saya lanjutkan. Kita bisa gunakan alat bantu tang ya untuk proses penarikan. Ini dia hasilnya ya guys ya. Nah, ini contoh ada 5 joran yang udah saya pasang senar dan kail. Nah, seperti ini. Nah, ini tuh ya. Bisa teman-teman praktekkan di rumah. Ini cara tradisional Indonesia. Kita menggunakan kail tajur. Oke, terima kasih. Salam semangat dan sampai jumpa di petualangan kita berikutnya.